Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aina fi an ibadihi aina ma kunna. Di sini diterangkan an-naf'u naf'ani, naf'un fil adyan wa naf'un fil abdan. Wal barakah kasratul khairi wa ziyadatu. Fa asnallahu ala Isa bi kaunihi ja'alahu nafi'an lil ibadi aina ma kana wa haitsu kana. Jadi yang perlu saya terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak lisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Terus pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin karena Misra itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misra, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pintar mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelak. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan,
kecerdasannya. Jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Yahya, berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik. Dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam itu, sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering meru, ka'annaka taqnatu rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para penyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawai itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawai itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam Sibawai. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa niru. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri.
Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat.